PAI ya di dalam RPP kita atau modul ajar. Nah, di sini lingkupnya ada 5, yaitu Al-Quran dan Hadis, Akidah, Akhlak, Ibadah, dan Sejarah Peradaban Islam atau Sejarah Kebudayaan Islam. Ini lingkup PAI yang harus kita kembangkan di dalam proses pembelajaran ya di modul ajarnya. Mungkin di dalam 1 hari itu tidak harus semuanya ya, tapi tidak minimal di dalam 1 minggu itu 5 lingkup perkembangan PAI ini harus bisa kita jewatakan ke dalam modul ajar atau RPP ya. Nah, ini materi-materi di dalam lingkup 5 PAI tadi ya. Yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis, di mana di TKA lebih kepada hafalan surat Al-Fatihah atau tentang hadisnya yang lebih sederhana ya, dan juga huruf hijaiyah misalnya tidak semua huruf masih 16 huruf gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika misalnya anak itu memang terus distimulasi oleh orang tuanya, dia bisa diberikan materi untuk yang sudah diberikan di TKB gitu ya. Jadi tidak lagi kaku harus seperti yang sudah ditetapkan misalnya di dalam pos ya. Nah, lalu akidah, pengenalan rukun iman, menyebutkan 10 malaikat, ini adalah contoh ya. Kalau nanti dikembangkan di sekolah masing-masing itu bisa lebih dari ini gitu ya. Kan kita yang tahu nih peserta didik kita. Misalnya kemudian di Serang itu memang diwajibkan misalnya setelah maghrib itu baca Al-Quran gitu ya. Jadi sehingga Al-Quran dan hadisnya itu pasti berkembangnya lebih cepat gitu mungkin dibanding daerah lain. Itu bisa di atas dari pedoman yang nanti dari Subdit PAI PAUD dan TK ya. Nah, ini lalu juga materi akhlak, ibadah, sama sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam ya. Nah, ini semua bisa kita kembangkan masing-masing sekolah ya, tinggal nanti diinsertkan di dalam proses pembelajaran intrakurikuler. Nah, dalam alur pembelajaran di kelas di sini kita lihat, nggak kebaca Ibu ya, soalnya tinggi ya. Nah, di sini ada penetapan tujuan pembelajaran ya, yang warna ungu ya, penetapan tujuan pembelajaran. Lalu yang warna oranye ini kegiatan belajar yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Masih ingat semalam Bu Irma sampaikan terkadang kita merancang kegiatan pembelajarannya itu tidak nyambung kepada TP ya. Jangan sembung bahwa jangan sembung bahwa ini bawa golok ya. Jadi kita harus lihat dulu nih TP-nya dulu apa, baru kita buat ragam kegiatan mainnya ya. Dan kalaupun misalnya kita sudah rancang kegiatan mainnya, anak tidak mau main itu, ya tidak masalah ya. Ibaratnya gini, tujuan pembelajaran atau tujuan kegiatan dari hari ini adalah kita berkumpul di sini untuk mengikuti PPKB angkatan kedua ya. Semua tujuannya sama, tapi kan beda-beda sesuai kebutuhan. Dari Aceh harus naik pesawat, dari Serang mungkin hanya naik kereta, atau dari Bogor cukup naik, atau saya dari Jakarta hanya bisa naik mobil. Kan kebutuhannya beda, jadi kegiatannya pun berbeda, tapi mencapai tujuan yang sama itu dibolehkan ya. Nah, jadi ketika misalnya kita guru sudah merancang kegiatan yang memang sekiranya sesuai dengan topik dan tujuan pembelajaran, tapi anak tidak minat, ya tidak apa-apa. Ya kalau dulu kan kerjain dulu, baru nanti pakai yang itu gitu ya. Ini kerjain dulu sini. Saya pernah kayak gitu, jadi merasa bersalah sih ya. Jadi sekarang kita harus sudah punya mindset, berikan kesempatan anak untuk dia eksplor sesuai dengan minatnya ya. Fasilitasi kegiatan sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Nah, yang di warna oranye ini adalah nilai-nilai filosofi guru yang tadi saya sampaikan. Ya, kita harus menghargai kesalahan, kita harus menghargai perbedaan. Ya, ketika misalnya
kita bertanya, anak menjawabnya salah, kita tidak langsung, kok begitu jawabannya, salah, kamu dari mana, gitu ya, enggak. Oh iya ya, menurut kamu seperti itu ya. Mungkin saja imajinasi anak itu memang lebih dari yang kita bayangkan ya. Saya ingat waktu Pak Ali di kegiatan Kemenak ini juga bertanya, buah semangka itu apa ya nak, gitu. Nah ada anak murid yang menjawab kotak. Nah gurunya langsung, kok kotak, kan semangka bulat, gitu. Ternyata di Jepang memang sudah ada buah semangka yang kotak. Iya, jadi sebenarnya gurunya yang nggak update, tapi udah mau menyalahkan saja ya. Jadi harus seperti itu. Oh berarti imajinasi anak memang seperti itu. Kalaupun misalnya terlalu melenceng, kita bisa arahkan ke sesuatu yang real gitu ya. Nah, yang hijau ini adalah pendekatan pembelajaran dengan bermain, lalu juga lingkungan belajar dan media yang berkualitas, sama guru sebagai fasilitator ya. Jadi kita harus sudah bisa merubah mindset kita dengan kreativitas kita, menyediakan kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk anak usia dini ya. Ya, kita mau kan masuk ke surga duluan ya? Iya. Kalau kita berikan pendidikan yang tepat seperti itu. Tapi kalau misalnya salah-salah ya pasti nanti ditanya dulu sama malaikat, ya kan ya? Ya. Nah, ya ini alurnya. Alurnya diawali dari assessment awal dulu nih di sini yang hijau ini. Kita harus tahu nih assessment awal, apa sih kebutuhan murid kita di kelas gitu. Kalau sudah paham, oh Niken seperti ini, motoriknya masih kurang. Oh, Septi ternyata kinestetik, dia senangnya bergerak. Kita berikan kebutuhan atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ya, maaf ya Bu Septi. Ya. Lalu setelah kita assessment, kita gali dari minat anak. Ya, minat anak. Lalu, oh ternyata keluarlah dari minat anak topik-topik yang menarik buat dibahas pada saat itu. Ya Bu Niken, kan kita sudah tentukan di kos ya gitu, misalnya kurikulum operasional sekolahnya sudah kita tentukan nih topiknya di semester 1 apa saja. Ya tidak apa-apa, kita kait-kaitkan saja topik itu dengan yang sudah ada di kos dengan yang anak inginkan ya. Intinya guru itu harus selalu lebih terdepan ya. Anak punya ide ini, guru udah lebih lagi, seperti itu ya. Jadi jangan langsung putus asa. Nah, lalu setelah topik, kita buat peta konsep. Walaupun di dalam modul ajar atau RPP sesuai dengan buku panduan, peta konsep tidak diwajibkan. Kalau waktu saya jadi sekolah penggerak di 2021, itu harus ada peta konsep, harus ada kata kunci, harus ada ini, harus ada itu. Ternyata mungkin setelah diterapkan di 2021 di seluruh Indonesia itu banyak yang tidak sanggup, istilahnya seperti itu kali ya. Akhirnya dikeluarkanlah kebijakan panduan yang terbaru, udah untuk PAUD nggak usah pakai peta konsep. Tapi karena kita melihat peta konsep itu membantu untuk memberikan ide-ide kegiatan lain, tidak ada salahnya kita pakai peta konsep ya. Jadi di dalam RPP atau modul ajar boleh ada, boleh tidak. Lalu setelah itu buatlah tujuan kegiatannya, buat rencana, dan kita buat RPP atau modul ajar. Boleh pilih, boleh RPP saja, boleh modul ajar saja. Modul ajarnya boleh untuk 1 minggu, boleh untuk 1 bulan, boleh untuk 3 bulan, silahkan. Intinya menurut Mas Nadiem, kita jangan sampai terbebani dengan administrasi sekolah seperti itu, sehingga guru lupa dengan penilaian, lupa menyiapkan media karena udah sibuk setiap hari membuat RPP atau modul ajar. Nah, ini adalah alur dalam merancang pembelajaran ya. Yang pertama, pahami dulu CP-nya. Nah, pahami CP, lalu rumuskan TP-nya. Lalu yang ketiga, menyusun alur atau ATP-nya. Ya, lalu yang terakhir adalah buat RPP atau modul ajar. Itu silakan. Kalau udah RPP jangan lagi modul ajar.
Kalau sudah buat modul ajar, nggak usah buat RPP lagi.